Kamu ingin bersedekah tapi bingung harus kemana? Ingin menyalurkan sedekah tapi tidak hanya ke satu lembaga siswaf? Atau jam kantor yang tidak bisa ditinggal membuat kamu tidak punya waktu untuk datang langsung ke lembaga penyalur sedekah? Eits, tenang, ada jadiberkah.id yang bisa kamu buka di mana dan kapan saja. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id adalah platform crowdfunding zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang melibatkan lembaga-lembaga siswaf dengan kredibilitas tinggi dan terpercaya. Platform ini dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI dan di-launching pada tahun 2019 untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat, infak, sedekah, dan berwakaf. Alhamdulillah, sahabat berkah tidak bingung lagi ya untuk bersedekah. Ayo tunaikan sedekahmu di jadiberkah.id, platform siswaf yang lengkap, mudah, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Ngobrol Berkah persembahan dari jadiberkah.id dan juga Nusantara Foundation. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat tentunya. Sehingga kita dapat hadir dalam acara di hari ini, hari Kamis 24 Februari tahun 2022. Tak lupa semoga sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sahabat Jadi Berkah, tentunya topik hari ini juga sangat menarik dan kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Beliau merupakan seseorang yang sekarang tinggal nunjau di sana, tapi alhamdulillah berkat kecanggihan teknologi kita tetap dapat berkomunikasi di sini, yaitu pembicara kita adalah yang kami hormati Imam Syamsi Ali, yang juga telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberikan sharingnya, kemudian juga pengalaman beliau tentang potret keluarga muslim yang berkah. Nah, ini menarik ya, Bapak, Ibu, dan sahabat Jadi Berkah, karena kita tahu setiap pasangan pasti mengidamkan keluarga yang bahagia. Bagaimana ciri keluarga yang bahagia serta dipenuhi dengan keberkahan, tentunya kita akan mengobrol bersama beliau nantinya. Baik, sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita diberikan keberkahan dan kelancaran serta mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sahabat Jadi Berkah, tentunya sebelum kita memasuki acara, kami juga menginformasikan bahwasannya kami mengajak untuk berdonasi karena lewat jadiberkah.id berdonasi jadi lebih mudah dengan cara scan QR code yang ada di belakang saya ada, dan juga bisa melalui nomor rekening melalui BSI Mobile. Nah, silakan aja karena saat ini kita akan mendukung kerja dakwah Nusantara Foundation bersama Imam Syamsi Ali di dunia barat. Salah satunya dengan memberikan donasi terbaik untuk pembangunan pesantren pertama di bumi Amerika, Masya Allah. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan dilakukan proses renovasi gedung kelima dan juga peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nur Isma di area pesantren. Dapat kami informasikan, sebelumnya juga sudah dilakukan renovasi pada 4 gedung tua yang ada di sana pada tahun 2018. Sementara pembelian lahan seluas 10,5 hektar dilakukan dengan cara mencicil tanpa bunga sejak tahun 2018 dan telah dilunasi pada tahun 2021. Alhamdulillah ya. Semoga dengan donasi kita juga pada pagi hari ini, kita juga bisa membantu pembangunan pesantren yang tentunya ini adalah butuh dukungan kita semuanya. Insya Allah dicatat sebagai kontribusi nyata
Bangsa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dalam pengembangan dakwah di dunia internasional yang juga tentunya mendukung perdamaian dunia. Kita harus semangat mewujudkan Islam yang damai dan juga bersahabat dan rahmatan lil alamin. Silakan Bapak Ibu dan sahabat Jadi Berkah untuk scan QR yang ada di belakang saya ataupun di sini sudah ada nomor rekening untuk ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Baik, sudah tidak sabar Bapak Ibu sahabat Jadi Berkah untuk kita mendengarkan langsung Imam Syamsi Ali. Tentunya sebelum itu kami juga menginformasikan bahwa nanti kami akan membagikan e-wallet untuk 3 pertanyaan terpilih dan juga ada buku. Nah, luar biasa nih. Ada buku yang dibagikan juga dari Imam Syamsi Ali. Oleh karena itu silakan nanti disimak dengan baik untuk materinya karena insya Allah membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan juga ini bukunya menarik ya, judulnya Menapak Jalan Dakwah di Bumi Barat, biografi pemikiran Imam Syamsi Ali. Silakan Bapak Ibu dan sahabat Jadi Berkah untuk menyimak dengan baik. Namun sebelum itu saya mohon izin akan membacakan kurikulum vitae beliau. Luar biasa, Masya Allah, ini beliau memiliki nama lengkap Dr. Muhammad Syamsi Ali LCMA, lahir di Bulukumba 5 Oktober 1967. Beliau merupakan Director atau Imam of Jamaica Muslim Center di New York, USA, juga merupakan Presiden of Nusantara Foundation USA. Nah, untuk pendidikan beliau telah mengenyam pendidikan mulai dari pesantren Muhammadiyah Darul Arkom Gombara Makassar pada tahun 87. Kemudian sarjana Universitas Islam Internasional Islamabad Pakistan, pasca sarjana MA Studi Perbandingan Agama Universitas Islam Internasional Islamabad di Pakistan dan mengambil PhD Ilmu Politik Southern California University. Untuk pengalaman beliau juga luar biasa. Selain menjadi Director Imam of Jamaica Muslim Center New York, beliau juga merupakan Dewan Pembina Yayasan Inka Nusantara Madani dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Kemudian Kepala Perwakilan Jamiatul Islamiyah Amerika Serikat tahun 2020 sampai dengan sekarang, Penasihat Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Nasional tahun 2022, President of Muslim Foundation USA, anggota Majelis Muzakaroh Nasional Masjid Istiqlal, dan masih banyak pengalaman luar biasa lainnya yang tentunya tidak habis waktu, bisa habis waktunya kalau dibacakan semua. Nah, apa saja pencapaian beliau ini juga luar biasa. Beliau merupakan penggagas dan pendiri pesantren Nur Inka Nusantara Madani di Connecticut, USA. Kemudian anggota Badan Kerohanian NYPD atau Kepolisian New York City, Citywide Clergy License at NYPD. Anggota pendiri Federasi Asia Amerika atau Asian America Foundation, Dewan Penasihat IMSA dan ICMI USA, penasehat Tannenbaum Center, organisasi antar agama di USA, kemudian Ketua Dewan Pembina untuk ASEAN Federation of Muslim Amerika Utara, juga pendiri International Clergy Association. Dan menariknya, beliau juga merupakan satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh versi majalah The New York. Masya Allah, luar biasa ya. Beliau juga pernah mendapatkan Ellis Island Honor Award, penghargaan non-militer tertinggi bagi imigran di USA. Dan juga merupakan satu dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia versi George Washington University. Wah, luar biasa ya. Tentunya kita sudah tidak sabar ingin mendengarkan dan juga menyapa beliau. Mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Imam Syamsi Ali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sehat?
Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa kami semuanya bisa mendengarkan secara langsung Imam Samsi Ali. Tentunya ini merupakan kolaborasi dari jadiberkah.id dan Nusantara Foundation. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, merupakan topik yang sangat menarik ya, karena di sini akan mengangkat tema tentang potret keluarga Muslim yang berkah. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man tabi'a hudahu wastamsaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Tentu pertama-tama mari kita semua menyampaikan puji syukur kita yang tiada henti-hentinya sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang penuh barakah ini insyaallah pagi hari waktu Indonesia, malam hari waktu Amerika kita dipertemukan secara virtual dan mudah-mudahan pertemuan kita ini walaupun secara fisik mungkin berjauhan, tapi secara batin, secara hati, iman, dan jiwa kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ukhuwah keislaman kita. Kesyukuran kita itu tentu yang terpenting adalah bahwa kita termasuk dipilih orang-orang yang menjadi pengikut agama ini. Nah, kenapa agama ini saya sebutkan? Karena inilah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Dan ini akan semakin nyata ketika kita berada di tengah-tengah non-muslim. Baru kita merasakan bahwa ternyata Islam itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena biasanya ketika kita sudah berada dalam comfort zone kita, zona nyaman kita, segala sesuatu yang indah, yang enak, yang elok itu biasa-biasa saja. Kalau kita sudah terbiasa makan rendang misalnya, maka ketika kita makan rendang, rasanya biasa-biasa saja. Padahal rendang itu adalah salah satu makanan diadekui oleh UNESCO misalnya kan. Maka demikian pula keislaman kita ini ketika kita berada di zona nyaman kita sebagai negara muslim terbesar dunia, maka seolah-olah Islam ini biasa-biasa saja. Baru kita akan merasakan bahwa betapa dahsyatnya nikmat Islam ini ketika kita sudah berada di tengah-tengah non-muslim, mereka-mereka yang belum sempat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kedahsyatan Islam itu adalah karena agama ini adalah agama yang sempurna, menyeluruh dan sangat rinci. Sehingga ketika kita berislam, kita tidak perlu seperti mengkhayal. Kita mengkhayal untuk menjadi orang baik, tapi tidak tahu jalannya untuk menjadi baik. Sehingga terkadang ada orang yang mengatakan cinta kasih, tapi ekspresi cinta kasih itu gimana terkadang kurang jelas ya. Tapi dalam agama kita ini, selain jelas, ya selain sempurna, menyeluruh, juga begitu sangat rinci sekali dan praktis sifatnya, dan bersifat praktis. Nah, salah satu bentuk kesempurnaan Islam itu adalah bagaimana Islam mengatur kita dalam kehidupan berkeluarga. Dan berani saya mengatakan bahwa salah satu isu yang paling rinci dalam ajaran agama Islam itu, kalau boleh saya mengistilahkan dalam hukum Islam atau dalam syariat Islam, adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan kekeluargaan kita. Al-Quran bercerita begitu rinci. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara secara rinci. Bahkan ada materi khusus dalam ilmu fikih namanya al-ahwalus syakhsiyah, masalah-masalah yang bersifat kepribadian, masalah keluarga. Ini dipelajari secara khusus dalam hukum-hukum agama Islam kita. Nah, kalau kita melihat ajaran agama Islam tentang keluarga, maka itu diatur dari awal sampai akhir. Saya mengatakan awal sampai akhir ini adalah
Karena sudah diatur dari mulai motivasi mencari pasangan, bagaimana bentuk pasangan, bagaimana warna pasangan, siapa yang seharusnya menjadi pasangan kita, sampai kepada bagaimana menikah, persyaratannya, ya rukun-rukunnya, ya hal-hal yang harus dipenuhi ketika menikah, dari ijab kabulnya sampai kepada maharnya, sampai kepada saksinya, semua dijelaskan secara menyeluruh. Sampai ketika mohon maaf berhubungan suami istri pun ada sunnah-sunnah yang mengatur. Sampai ketika seorang wanita hamil bagaimana seharusnya bersikap, sampai ketika melahirkan, dan sampai setelah bayi lahir, apa saja sunnah yang terkait dengan bayi tersebut, sampai demikian seterusnya ketika kalau ada masalah-masalah yang tidak bisa terhindarkan dan terjadi perceraian pun diatur dalam ajaran agama Islam. Hingga yang terakhir, ketika salah seorang dari pasangan tersebut misalnya meninggal dunia, maka Islam pun mengatur secara rinci. Bagaimana urusan warisan seorang istri, warisan seorang suami. Maka saya berani mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang paling rinci dalam tatanan ajaran agama kita itu adalah permasalahan keluarga ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yang berkenaan dengan keluarga. Bagaimana kita membangun keluarga yang diberkahi, yang mendatangkan ya kemanfaatan, karena arti dari berkah itu adalah kemanfaatan lebih. Jadi az-ziyadatu fil khair. Al-barakah huwa ziyadah fil khair. Keberkahan itu adalah ketika kebaikan-kebaikan itu bertambah. Maka ketika dikatakan keluarga yang berkah, itu berarti keluarga itu bukan keluarga yang biasa-biasa. Tapi keluarga yang selalu membawa kebaikan-kebaikan yang lebih. Hubungan suami istrinya ada kelebihan, relasi antara suami dan istri ada kelebihan, membangun rumah tangga pun ada kelebihan, demikian juga kepada keturunan-keturunan membawa kepada kelebihan. Ada kebaikan-kebaikan yang besar yang terjadi di situ. Itu yang namanya keluarga yang berkah. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah makna keluarga dalam istilah bahasa agama itu. Nah, tentu keluarga itu diistilahkan minimal dalam 3 kata dalam bahasa agama kita. Yang pertama, kata keluarga dalam bahasa Arab itu adalah al-ahlu, ahlun. Jadi seringkali orang Arab mengatakan kaifa ahluka, bagaimana keluarganya? Bagaimana keluarganya saudara? Kaifa ahluka ya akhi? Bagaimana keluarganya? Maka keluarganya disebut ahlun. Nah, kenapa keluarga disebut sebagai ahlun? Kata ahlun itu menunjukkan a sense of belonging. Jadi ada rasa bahwa kita itu menjadi milik dan dimiliki. Artinya apa? Anggota keluarga itu merasa memiliki dan dimiliki. Suami memiliki istrinya, istri memiliki suaminya, demikian juga merasa dimiliki. Suami merasa dimiliki oleh istri, istri merasa dimiliki oleh suami. Anak-anak begitu dekat kepada orang tuanya karena orang tua adalah walinya, dalam arti orang tua yang akan menentukan, ada otoritas penentuan di situ, kemana arah anak-anak tersebutnya. Jadi ada sense of belonging, rasa kepemilikan yang terjadi dalam tatanan keluarga kita. Maka disebut ahlun. Kata ahlun juga sebenarnya berarti sesuatu yang begitu melekat. Maka ada harapan bahwa antar satu dan yang lain dalam tatanan kekeluargaan kita itu, anggota-anggotanya itu begitu sangat rekat, sangat dekat. Seolah-olah tidak ada sekat lagi. Dan oleh karenanya kita sampai kepada kata yang kedua. Apa kata kedua dari keluarga dalam bahasa Arab adalah al-usrah. Jadi kaifa usratuka? Usrati artinya keluargaku dalam bahasa Arab. Nah, kenapa usrah? Kata usrah ini kan bisa berarti tahanan, bisa berarti kurunan, ya. Makanya tawanan itu disebut usara Badr, tawanan Badar misalnya. Ya. Nah, kenapa keluarga dikatakan usrah? Keluarga. Karena kita merasa saling terikat. Tawanan itu terikat, tidak bisa kemana-mana. Kalau seseorang sudah ditawan, misalnya oleh musuh, anggaplah, atau kita yang menawan musuh, maka musuh itu pasti akan ikut kepada apa yang kita katakan. Maka dalam tatanan keluarga, kita itu merasa saling terikat. Ya. Kalau sebelum menikah kita merasa free, merasa bebas, ketika sudah menikah maka kita terikat dengan pasangan, dengan keluarga kita. Maka disebut dengan usratun. Ada kedekatan gitu, kerekatan yang sangat luar biasa.
Tapi kata keluarga juga sebenarnya dalam agama Islam biasa dikenal dengan istilah baitun. Dan kata baitun ini kan biasa dimaknai dalam bahasa Indonesia rumah. Rumah. Biasanya kalau kita bertanya kepada seseorang atau orang Arab kaifal bait? Bagaimana rumahnya? Yang kita maksud itu bagaimana keluarganya. Jadi bukan sekedar rumahnya apakah besar atau kecil, gimana catnya, bagaimana ranjangnya, gimana pintunya, bukan itu yang kita tanya. Yang kita tanyakan adalah bagaimana keluarga Anda, kaifal bait, bagaimana rumah Anda. Nah, sementara dalam agama Islam, kata rumah itu disebut dengan dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama bisa berarti baitun itu sendiri, kata Rasulullah SAW, baiti jannati. Rumahku atau rumah tanggaku atau keluargaku adalah syurgaku. Baiti jannati. Nah, kata bait ini artinya tempat di mana kita beristirahat. Tempat di mana kita merujuk untuk waktu untuk menemukan ketenangan dan ketentraman. Sehingga hadirlah kata yang kedua. Apa ya kata yang kedua dari rumah itu? Sakanun atau maskanun. Jadi rumah itu biasa juga diartikan dalam bahasa Arab maskan atau sakan. Dan ini sangat dalam sekali filosofinya. Kenapa? Karena ternyata maskan itu adalah tempat di mana betul-betul keluarga itu menciptakan ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan gitu. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah menciptakan bagi kalian itu pasangan-pasangan. Laki bagi wanita, wanita bagi pria, kan begitu. Ya, atau bagi laki. Maka pasangan ini adalah litaskunu, menjadi sumber sakinah. Gitu. Nah, di mana sumber sakinah, di mana tempat sakinah itu? Maskan, rumah kita. Gitu. Maka rumah kita itu adalah tempatnya sakinah. Makanya disebut maskan atau sakanun. Sakanun, tempat di mana kita menemukan ketentraman, kita menemukan kebahagiaan, kita menemukan ketenangan. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka dalam hal inilah kita melihat bahwa Islam itu memposisikan keluarga pada posisi yang begitu sangat penting. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, keluarga sesungguhnya adalah merupakan cornerstone, al-hajarul asasi dalam bahasa Arab. Artinya batu fondasi daripada kehidupan bermasyarakat. Sehingga di sebuah masyarakat di mana keluarga itu solid, hebat, tidak banyak broken home, tidak banyak keluarga yang bercerai-berai, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang solid. Tapi di mana ada masyarakat, kita mendapatkan kehidupan berkeluarga yang tidak solid. Perceraian terlalu banyak, ya. Kemudian penyelewengan kekeluargaan begitu banyak, anak-anak lagi tidak terdidik, maka kita bisa memastikan bahwa masyarakat tersebut adalah broken society, masyarakat yang rusak. Dan oleh karenanya Islam menempatkan masyarakat itu pada posisi yang sangat penting. Sehingga salah satu hikmah Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu makna, menikah dengan seorang yang sangat masih muda ketika itu, tapi memiliki kepintaran yang sangat dahsyat dan luar biasa. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha? Tentu karena anaknya Abu Bakar, ya, anaknya seorang sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bahagian dari apresiasi sebenarnya. Tapi tidak kalah pentingnya, reasoning, alasan dibalik dari pernikahan itu adalah karena Aisyah memang dari kecil memiliki karakter kepintaran yang sangat luar biasa. Menghafal Al-Quran, menghafal syair-syair, ya, khususnya menghafal nasab. Jadi Aisyah itu menghafal nasab keturunannya itu. Dari Aisyah binti Abu Bakar, bin siapa, sampai kepada nenek moyangnya. Saking pintarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka begitu Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjadi perawi hadis ketiga terbesar setelah Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Dan kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah berkenaan dengan kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu hikmahnya.
Maka sampailah kepada kita bagaimana Rasulullah SAW menyikapi kehidupan keluarganya. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah menyikapi ketika istrinya misalnya, maaf cemburu, atau misalnya istrinya lagi kurang tenang, kurang senang misalnya. Ada namanya juga wanita kan. Aisyah kemudian menyampaikan semua itu. Kenapa? Ini bahagian dari ajaran agama Islam kita. Maka Islam menempatkan posisi keluarga pada posisi yang sangat luar biasa urgensinya. Sangat luar biasa pentingnya. Kenapa? Karena sekali lagi itu adalah merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat. Saya biasa mengatakan Bapak dan Ibu, bahwa kalau kita melihat kehidupan Barat ya, termasuk di Amerika Serikat, saya belum melihat ada tanda-tanda bahwa Amerika dan Barat ini akan jatuh karena permasalahan ekonomi. Tidak juga karena jatuhnya secara militer. Amerika masih superpower secara ekonomi. Amerika masih sangat kuat secara militer. Tapi ancaman terbesar kepada Barat dan Amerika adalah ancaman immoralitas. Krisis moralitas. Dan krisis moralitas ini nampak sekali pada dua sisi kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan keluarga. Kebebasan sex freedom, free sex yang terjadi, kebebasan seks yang terjadi dalam masyarakat. Nilai-nilai tidak ada ikatan lagi. Yang penting suka sama suka, ngapain namanya nikah kan begitu. Anak-anak kita juga banyak melihat kepada kehidupan Hollywood. Bagaimana Brad Pitt dengan Angelina bertahun-tahun hidup bersama-sama, punya anak banyak ya, tanpa ada ikatan nikah, dan mereka mengatakan itu kok biasa-biasa saja, nampaknya bahagia-bahagia saja. Kehidupan kumpul kebo seperti ini adalah krisis moralitas yang mengancam. Yang kedua, masalah homoseksualitas. Yang sering saya mengatakan bahwa dari 50 negara bahagian di Amerika, 20 negara bahagian telah melegalkan perkawinan sejenis. Dan ini ancaman yang serius terhadap kehidupan berkeluarga. Inilah yang kemudian membawa kepada permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Anak-anak tidak taat kepada orang, tidak mau mendengar lagi orang tuanya. Mungkin dalam bahasa hadis, kiamat ya mendekat ketika anak-anak sedang memperbudak ibunya gitu. Loh, memperbudak ibunya apa? Anak-anak melihat ibunya itu sebagai pelayan semata gitu. Begitu ibunya sudah menjadi tua, maka ibunya dimasukkan ke rumah jompo. Dan tidak ada lagi penghormatan. Seolah-olah ibu sudah melaksanakan tugasnya, sudah selesai, mereka sudah ditempatkan di rumah jompo, sudah ada jaminan asuransi, kalau meninggal ya asuransi semua yang urus, anak-anak sudah nggak ada tanggung jawab. Inilah immoralitas yang terjadi dalam masyarakat. Bagaimana anak-anak juga menjadi sangat violent, keras. Mohon maaf dan Ibu, selalu ditimbulkan di daerah ini isu radikalisme, isu terorisme. Padahal yang paling banyak mematikan orang di Amerika itu adalah pembunuhan karena senjata. Dan termasuk anak-anak yang memiliki senjata, begitu banyak penembakan yang terjadi dari kalangan anak remaja. Kenapa? Anak-anak cenderung untuk marah. Maka ada istilah bahwa generasi muda di Barat itu adalah angry generation. Generasi yang marah. Selain marah juga lonely. Generasi yang kesepian. Kenapa kesepian? Karena orang tua tidak punya perhatian. Maka anak-anak tidak mendapatkan cinta kasih yang cukup dari orang tuanya. Ibu-ibu tidak ingin lagi menyusui anak-anaknya. Kenapa? Karena alasan kecantikan. Nanti kalau menyusui kecantikannya berkurang. Maka anak-anak terkadang ya lebih cocok disusuin dengan susu. Saya tidak mengatakan salah. Ya. Tapi ada tanggung jawab keibuan untuk menyusui anak tersebut. Sehingga dalam agama Islam, menyusui anak itu bahkan sampai 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Salah satu kelebihan ibu sehingga ibu mendapat kehormatan yang luar biasa, kemuliaan luar biasa dalam agama Islam adalah karena punya rahim, cinta yang tidak punya batas kepada anaknya, dan sekaligus punya air susu. Dan air susu itu bukan makanan fisik saja. Bukan sekedar makanan fisik. Itu adalah transfer kasih sayang kepada anak-anak. Bahwa di saat ibu menyusui anak, maka makanan itu bukan sekedar makanan fisik. Tapi secara tidak langsung sedang mentransfer
rasa kasih sayang kepada anak tersebut. Ada rahma yang tertransfer. Ada rahma yang tertransformasi kepada anak tersebut. Karena terjadi kedekatan yang sangat luar biasa. Ketika seorang ibu menyusui anak, di momen-momen itulah ada ikatan kedekatan yang sangat intim antara seorang anak dan seorang ibu. Sehingga Rasulullah SAW suatu ketika melihat seorang ibu sedang menyusui anak, lalu beliau berpaling kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, menurut Anda apakah ibu itu cinta kepada anaknya? Para sahabat mengatakan, pasti ya Rasulullah, seorang ibu pasti cinta kepada anaknya. Apa kata Rasulullah SAW? Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sampai menyinggung masalah kecintaan ibu kepada anaknya di saat menyusui? Karena Rasulullah tahu betul bahwa ketika seorang ibu menyusui anak, maka di saat itu ada ikatan cinta yang sangat luar biasa antara seorang ibu dan anak. Dan ini tidak dimiliki oleh anak-anak di dunia barat karena ibu-ibu semua pada sibuk masing-masing. Ada yang karena alasan profesionalitas, ya pekerja profesional sehingga tidak lagi punya kesempatan menyapi anaknya, menyusui anaknya. Dan ini yang menjadikan anak-anak merasa kok tidak rasa perhatian. Sehingga mereka merasa apa? Mereka sering mengekspresikan dirinya itu dengan kemarahan. Karena merasa diabaikan. Maka apa yang terjadi? Anak-anak lebih suka main game yang keras-keras itu. Jadi peperangan-peperangan, tembak-menembak. Itu menjadi ciri generasi muda di Amerika dan di Barat sekarang ini. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan yang dihadapi oleh Barat bukan ekonomi, bukan militer, bukan juga perpolitikan karena sistem perpolitikannya sangat hebat, tapi masalah moralitas. Dan salah satu krisis moralitas yang Amerika hadapi dan Barat adalah krisis keluarga dan krisis kemasyarakatan. Nah, sekarang permasalahannya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita harus membangun keluarga itu? Saya ingin merujuk kepada ayat yang sempat saya baca tadi sebentar ya. Dan ayat itu adalah ayat yang biasa kita sering dengarkan ketika ada yang memberikan nasihat perkawinan. Di surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ayat ini Bapak dan Ibu sangat sederhana, sangat singkat, tapi punya poin yang sangat banyak. Saya ingin mencatat minimal ada 8 poin. Yang pertama adalah wa min ayatihi. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya apa? Orang Islam itu diingatkan bahwa pernikahan dan membangun keluarga itu adalah bahagian dari tanda kebesaran Allah dan bahagian dari keimanan kita, Bapak dan Ibu. Tidak bisa dipisahkan dari iman. Wa min ayatihi. Tanda-tanda itu berbicara tentang iman, kepercayaan kita. Gitu. Artinya apa? Keluarga ini harus diikat dengan iman. Harus ada nilai-nilai spiritualitas. Harus ada nilai-nilai kesucian. Harus ada nilai-nilai samawi yang terikat dengan keluarga kita itu. Maka Allah menyebutkan pertama, wa min ayatihi. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu. Jadi jangan keluarga ini ikatannya selalu duit, selalu ekonomi, selalu kecantikan, selalu ketampanan, tapi hilang nilai-nilai samawi di situ. Nilai-nilai ruhiyah, spiritualitas, nilai-nilai kehatian, hati kita di situ terikat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua Allah mengatakan an khalaqalakum, bahwa Allah menciptakan bagi kalian. An khalaqa lakum. Allah menciptakan bagi kalian. Kata bagi kalian menunjukkan bahwa antara suami dan istri itu ada kepemilikan. Itu yang saya istilahkan tadi. Suami merasa memiliki istri dan dimiliki oleh istri. Demikian juga istri merasa memiliki suami dan dimiliki oleh suami. Dan kata kepemilikan ini kan punya konsekuensi makna yang sangat luar biasa. Ketika saya memiliki sesuatu yang saya anggap mulia, punya makna, punya nilai. Saya punya emas misalnya. Maka emas itu saya akan jaga betul. Emas itu saya akan simpan di tempat yang aman.
Emas itu saya akan perhatikan. Emas itu akan menjadikan saya bangga. Demikianlah suami dan istri, ada rasa kepemilikan itu menjadikan mereka saling menjaga, saling bangga, saling memperhatikan. Itu semua dari kata an khalaqalakum. Menjadikan bagi kalian, bagimu. Istri dijadikan bagi suami, suami dijadikan bagi istri. Jadi kata lakum ini penting sekali untuk kita sadari bersama. Karena ini punya makna yang dalam. Yang ketiga dari ayat itu adalah min anfusikum. Dari diri kalian. Jadi bukan dari orang lain. Artinya apa? Suami dan istri itu begitu dekat seolah-olah satu diri yang menyatu. Jadi sudah menyatu seolah-olah. Istri adalah kita, kita dan adalah istri. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan ketika sudah mengatakan qabil tuh saya menerima nikahnya. Maka terjadi penyatuan di situ. Itu namanya nikah. Maka Al-Quran mengatakan min anfusikum, dari dirimu. Istri jadikan dari dirimu, suami juga dari dirimu. Walaupun ini secara fisik mengatakan bahwa Hawa dari Adam kan. Tapi sebenarnya kalau kita memaknai secara implisit, ya, secara jauh lagi, maka istri harus merasa bagian dari suami, suami dari bagian dari istri. Tidak bisa terpisahkan gitu. Selama masih ada dalam ikatan nikah tersebut. Yang keempat, litaskunu ilaiha. Tujuan daripada terbangunnya hubungan suami dan istri itu adalah agar tumbuh rasa tentram, membawa kepada kebahagiaan. Makanya kita ingatkan kepada teman-teman yang terkadang merasa terancam dengan pernikahan. Oh, ini banyak tanggung jawabnya, nantilah. Jangan. Justru menikah itu membuka pintu kemudahan-kemudahan. Jadi jangan berpikir udah nantilah setelah punya rumah, setelah ini. Nanti kalau sudah punya rumah, tunggu perabotnya yang bagaimana gitu. Punya perabot lagi, oh, mobilnya masih begini, nanti istrinya mau mobil yang mewah gitu. Nggak ada ujungnya itu. Justru nikah itu dijadikan sebagai pintu untuk memudahkan gitu. Karena Al-Quran mengatakan dengan menikah itu terbuka pintu ketentraman. Ketentraman itu apa? Ya tentu ketentraman batin. Tapi juga adalah Allah membuka jalan-jalan sehingga ketentraman hidup itu terjadi. Kata Al-Quran, wa ankihul ayyama minkum. Nikahkan mereka yang masih single di antara kalian. Itu kata Al-Quran. In yakunu fuqara, kalau mereka miskin, yughnihimullahu min fadli. Allah akan menjadikan mereka kaya dengan kelebihan Allah, dengan fadilah Allah, dengan keutamaan dari Allah. Maka itu janji Allah. Nah, ini adalah merupakan ujian bagi iman kita. Maka itu yang nilai yang keempat ya, arti keempat dari ayat tadi. Yang kelima adalah waja'ala bainakum mawaddah. Jadi yang pertama adalah cinta. Jadi cinta itu adalah karunia, waja'ala bainakum. Cinta itu adalah karunia. Ini harus kita pahami. Ya terkadang memang jalannya adalah pandangan pertama akan terjadi cinta gitu. Tapi cinta itu harus difahami sebagai nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga harus kita hargai. Harus kita berikan nilai, harus kita nilai dengan penilaian yang tinggi. Jadi jangan kita rendahkan cinta itu. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak merasakan ada rasa cinta kepada istri, itu karunia besar dari Allah. Jangan direndahkan. Do not underestimate it. Jangan direndahkan. Karena itu kenikmatan luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, istri merasakan cinta kepada suami. Sehingga cinta itu bukan dibeli dari pasar gitu. Tidak didapatkan dari pinggir jalan. Tidak juga karena bergantian cincin, bukan. Bukan karena cincinnya lebih mahal, cintanya lebih banyak, enggak. Tidak jaminan. Justru cinta itu adalah ada pada keikhlasan batin kita masing-masing. Maka mawaddah yang pertama, itu biasanya cinta yang punya reasoning, ada alasannya. Yang pertama adalah mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta yang biasanya punya alasan. Dia cinta kepada istrinya karena apa? Karena cantik, karena pintar masak, karena ini, karena itu, macam-macam karenanya. Sehingga orang yang mencari istri itu kan memang biasanya karena apa? 4 disebutkan di dalam hadis ya. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 alasan. Li jamaliha wa maliha wa li rasibiha wa li diniha. Karena kecantikan, boleh jadi juga karena kekayaan, karena harta, boleh juga karena keturunan, tapi
yang keempat adalah karena agamanya, maka jadikanlah faktor agama sebagai faktor utama. Sehingga cinta ini biasanya karena ada alasan gitu. Tapi terkadang Bapak dan Ibu, orang sayang kepada istri, cinta kepada istri, istri cinta kepada suami, terkadang itu nggak ada karenanya gitu. Memang karena memang begitu cinta. Itu adalah sebuah rasa sekaligus perhatian yang terkadang nggak ada jawabannya. Kalau kenapa kamu lakukan itu, terkadang nggak punya jawaban. Misalnya ya, ada kakek-kakek. Ada kakek-kakek. Kalau dulu waktu masih muda, begitu dia tidak lihat istrinya, missing. Ya, ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena istrinya cantik gitu ya. Jadi kecantikannya hilang. Maka ingin segera melihat istrinya. Tapi ada kakek-kakek yang sudah kakek, yang sudah umur 70-an tahun gitu, bahkan 80 tahun itu. Begitu tidak melihat istrinya, kehilangan dia. Ditanya sama orang, kenapa? Biasanya jawabannya nggak bisa dijawab karena kecantikan juga tidak. Alasan duit juga, ngapain mau duit? Nggak ada alasannya. Alasannya karena memang rasa di situ, rasa yang terjadi di situ, nggak ada alasan. Tapi dia punya perhatian. Itu yang disebut dengan rahmah. Mawaddah warahmah. Maka Rasulullah SAW itu bukan sekedar mencintai, tapi merahmati. Maka Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Kenapa? Ada rasa kasih, rasa cinta yang tidak punya alasan ya. Bahkan yang membenci Rasulullah pun ada rasa kasih Rasulullah itu. Rasalah kasih agar mereka dapat hidayah gitu. Bagi mereka yang membenci Rasulullah SAW. Perhatian Rasulullah SAW. Maka ini rahmah pada ibu sekalian ya. Lalu poin yang terakhir dari ayat ini adalah inna fi dzalika laayatin lil alimin. Semua ini hanya bisa kita pahami kalau kita memiliki ilmu. Maka ilmu dalam tatanan rumah tangga, wawasan yang kita maksud, mindset kita, itu sangat penting sekali. Ya. Jadi penting ilmu pengetahuan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, secara singkat saja karena waktu ya, saya tidak ingin terlalu panjang. Ada beberapa poin yang harus kita lakukan di dalam upaya untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah rahmah yang berkah ini. Yang pertama adalah selalu benarkan wawasan tentang hidup kita. Atau mindset kita tentang hidup. Pemahaman kita tentang makna hidup dan tujuan hidup. Kita pertanyaannya adalah untuk apa kita hidup itu? Mungkin bahasa sederhana adalah apa niat kita hidup dalam dunia ini. Bapak dan Ibu percayalah, jawaban kepada pertanyaan yang sederhana itu, apa tujuan atau niat kita untuk hidup, itulah akan menjadi warna kehidupan kita. Kalau tujuan hidup kita untuk duit, warna kehidupan kita mencari duit. Kalau tujuan kehidupan kita untuk dikenal, warna kehidupan kita selalu untuk menjadi populer. Kalau tujuan kita hidup untuk kuat, pasti kita akan berlomba menjadi kuat dalam politik, dalam apa saja. Tapi kalau tujuan kita seperti yang digariskan oleh Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah saya menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inilah wawasan kehidupan yang benar. Maka pasti segala sesuatu dalam hidup kita ini kita tujukan untuk beribadah kepada Allah, termasuk membangun rumah tangga kita. Sebab betapa banyak orang membangun rumah tangga tidak ada nilai ibadahnya. Padahal nikah saja itu ibadah yang sangat penting. Nisfuddin, sudah 1/2 agama itu. Tapi setelah menikah nilai ibadahnya nggak ada. Kenapa? Karena tujuannya lain. Saya membangun rumah tangga ya supaya saya punya anak-anak saya nanti jadi insinyur yang paling hebat, jadi lawyer yang hebat, jadi pebisnis yang hebat, jadi politisi yang hebat. Tapi agama, don't care. Nggak perlu, nggak punya perhatian. Anak kita, wawasan kita, bagaimana anak kita ke MIT, Harvard University, Princeton University, Cornell atau Yale University di Amerika, atau ke Oxford University di Inggris gitu. Tujuan kita ke sana gitu. Bapak dan Ibu, kalau itu tujuan hidup kita, insya Allah dikasih. Tapi pertanyaannya kemudian, setelah itu apa? Kita yang hidup di kota New York ini tahu betul bahwa New York adalah pusat kapitalisme dunia. Di kota New York inilah orang-orang kaya punya bisnis. Ada Wall Street. Pertanyaan yang kemudian selalu timbul dalam benak kita, then what? Lalu apa?
setelah punya duit miliaran dolar, setelah punya rumah mewah, setelah punya begini dan begitu, semuanya sudah punya. Lalu apa? Then what? Orang sudah berumur 50 tahun ke atas pun makanannya pun harus dijaga. Berapa yang bisa kita makan? Maka mari kita robah cara kita berpikir tentang kehidupan ini. Ini akan membentuk keluarga kita. Bangunlah keluarga itu di atas asas wawasan kehidupan yang benar. Dengan demikian kita bisa membentuk keluarga yang benar pula. Sebab kalau wawasan kita salah, pastilah keluarga kita itu pasti akan arahnya juga salah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, urgensi ilmu di dalam membangun keluarga itu. Jangan pandang enteng. Sebab kita ini umat Islam, mohon maaf ya, terkadang tiba masa, tiba akal gitu. Ya sudah masanya menikah juga, tapi nggak pernah ya belajar tentang kehidupan keluarga gimana gitu. Maka ilmu itu sangat penting. Nah, ilmu itu apa? Pertama misalnya, ya tentu ilmu Quran dan Sunnah. Bagaimana Quran dan Sunnah berbicara tentang keluarga, itu penting untuk semua kita belajar lah. Jadi itu baca-baca Quran, belajarlah Islam mengenai keluarga gitu. Tapi tidak kalah pentingnya lah, ilmu itu adalah ilmu tentang pasangan. Ya jadi artinya apa? Belajar memahami pasangan. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, ini adalah kata orang Indonesia biasa salah memahami kata ta'aruf itu. Jadi ta'aruf itu bukan sekedar berusaha memahami calon pasangan. Tapi ta'aruf itu yang sesungguhnya terjadi ketika sudah jadi pasangan. Dan ta'aruf itu adalah proses kehidupan yang terjadi terus-menerus. Orang yang sudah menikah puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih, mereka masih saling belajar tentang pasangannya tuh. Karena begitu banyak rahasia-rahasia yang pada setiap pasangan yang ada itu. Rahasia kejiwaan, kecenderungan mentalitas, kesukaan suami, kesukaan istrinya, sudah dipahami enggak? Apa yang tidak disukai, sudah saling. Maka ini sangat penting. Kata li ta'arafu dalam Al-Quran itu ya bukan hanya antara orang lain gitu, tapi yang terpenting adalah suami dan istri sangat. Demikian juga orang tua dengan anak-anak. Ya. Pasangan. Ilmu tentang bagaimana kita dealing dengan generasi. Pendidikan anak. Anak-anak kita berbeda dari 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Saya waktu di kampung ya tentu orang tua saya, cara mendidiknya kepada saya berbeda lah. Ya. Di kampung. Bahkan ketika di pesantren pun berbeda lah. Nah sekarang anak-anak kita dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dengan keterbukaan media dan informasi, tidak bisa lagi kita perlakukan anak-anak kita seperti kita memperlakukan anak di kampung. Ini ilmu, penting sekali. Perubahan yang terjadi pada generasi kita tidak terkendali. Dan kalau orang tua tidak bisa menyikapi perubahan ini, maka orang tua akan ketinggalan generasi. Anak-anak kita sudah sudah menjelajah ke seluruh dunia. Di dalam kamarnya, di dalam kamar gitu. Ya, di dalam kamar ditutup pintu, tapi anak-anak kita itu sedang menjelajah ke seluruh dunia. Ke Cina, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Dengan apa? Dengan internetnya. Dengan media sosialnya. Sementara kita orang tua wawasan tentang generasi masih seperti itu. Kita akan ketinggalan. Maka punyalah ilmu di dalam berinteraksi dengan generasi kita. Ilmu juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana manajemen keluarga. Nah, tentu yang saya maksud dengan manajemen di sini adalah akhlakiyat. Perilaku karakter antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, bagaimana akhlak yang harus kita bangun di situ. Sebab mohon maaf ya terkadang kita ini karena muslim seolah-olah sudah jaminan bahwa kita pasti baik. Bukan karena nama kita Abdullah, bukan karena nama kita Muhammad, bahkan bukan karena kita beragama Islam, pasti kita sudah baik. Kita adalah manusia yang menjadikan kita baik kalau kita memperbaiki diri dengan agama ini. Tapi bukan jaminan. Dan oleh karenanya, untuk bisa berakhlak kepada suami, suami kepada istri, maka perlu ilmu tentang akhlak. Ini sangat penting sekali. Ilmu juga, Bapak dan Ibu, adalah bagaimana harus belajar untuk membangun apa yang disebut dalam bahasa Arab al-insijam. Insijam itu ya semacam networking, kira-kira bahasa Inggrisnya networking, atau membangun relasi ya antara suami dan istri, antara orang tua dan anak misalnya. Nah, jadi masing-masing itu ada ilmunya di situ. Seorang suami harus paham bagaimana seorang wanita, atau secara spesifik bagaimana istrinya sebagai wanita. Terkadang ada wanita, kalau
suaminya datang dari kantor, tidak tersenyum, dia udah paham kalau suaminya ada masalah. Tapi ada wanita yang kalau tidak disampaikan, memang tidak paham gitu, atau pura-pura tidak paham. Maka perlu suami terbuka kepada istrinya. Apa permasalahan yang dihadapi di kantor? Ini yang saya maksud insijam, ya, keterikatan. Makanya suami istri itu disebut zaujun. Zaujun itu artinya pasangan. Jadi harus berpasangan terus gitu. Nah kalau pasangan itu kan berusaha terus-menerus untuk melakukan adjustment. Jadi perbaikan-perbaikan. Yang tadinya misalnya mungkin, mohon maaf kalau saya mengambil contoh ya. Misalnya tadinya pakaiannya agak longgar. Nah, mungkin badannya dibesarin sedikit gitu ya. Jadi ada adjustment yang terjadi di situ. Demikian juga dalam hal kejiwaan gitu. Itu harus ada adjustment terus. Ada seorang suami yang mohon maaf misalnya agak emosional, cepat emosional. Di situ istri punya peranan untuk bisa menempatkan diri bagaimana agar suami yang biasanya mudah emosional itu justru dengan istrinya suami bisa mengendalikan emosinya. Demikian juga sebaliknya tentunya. Ini yang kita maksud dengan belajar ya. Ini ilmu. Belajar untuk mengendalikan hubungan itu. Ya. Makanya Al-Quran itu sangat indah sekali ketika mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istri-istri kamu adalah pakaian dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu apa? Saling menutupi, ya, saling ya, menyempurnakan. Ini yang saya maksud dengan ilmu juga ya. Baik Bapak dan Ibu, itu yang kedua ya, ilmu ya. Yang ketiga, pentingnya membangun benteng. Kenapa perlu benteng? Ini yang saya maksud dengan lingkungan Bapak dan Ibu ya. Karena mohon maaf, sekuat apapun iman kita, ya, apapun hati kita ini, kalau kita hidup dalam lingkungan yang goyah, maka boleh jadi juga kita akan goyah. Ya. Maka penting sekali untuk kita membangun benteng. Dan benteng pertahanan tentunya yang paling kuat adalah taqwa Allah Azza wa Jalla. Makanya surah An-Nisa, ya Bapak dan Ibu kalau baca surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ketakwaan di situ disebutkan 3 kali. 2 kali dalam kata takwa dan 1 kali dalam kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu selalu memperhatikan kalian. Artinya apa? Ketakwaan kita kepada Allah itu penting untuk kita bangun dalam relasi antar keluarga ini, hubungan suami istri. Kenapa istri tidak bisa menjaga suaminya kapan dan di mana saja? Maka trust itu dibangun di atas asas ketakwaan. Ini sangat penting sekali. Demikian juga anak-anak kita. Saya biasa memberikan contoh seperti ini. Kehidupan kita sekarang ini secara materi maju ya. Ya, jadi sebenarnya uang yang ada di dunia ini bukan berkurang. Hanya tidak merata. Maka ada orang yang miskin. Tapi ada orang yang kaya betul. Gitu. Bayangkan Elon Musk ya, yang punya Tesla itu. Satu orang punya kekayaan 200 miliar dolar, kekayaan pribadi. Itu bukan perusahaannya. Perusahaannya itu 1 triliun dolar. 1 triliun dolar. Coba kita lihat. Satu orang. Sementara begitu banyak homeless ya di jalan-jalan. Jadi dunia ini, uang itu begitu banyak. Jadi saya mengistilahkan kita ini hidup seolah-olah dalam satu rumah yang indah. Istana. Gitu. Sayang sekali rumah kita itu terletak di pinggiran sungai. Setiap saat bisa kita keluar dan jatuh dalam sungai itu. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Pertama, jangan keluar dari rumah, tapi tidak mungkin. Atau yang kedua, pagari sungai, itu juga tidak mungkin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah belajar berenang dan miliki pelampung, agar kita tidak tenggelam. Apa pelampung menjaga kita untuk tidak tenggelam? Ya takwa tadi itu. Itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rumah tangga, namanya ketakwaan itu harus dibangun. Wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham. Yang keempat sebelum yang terakhir Bapak dan Ibu adalah jadikanlah rumah tangga kita itu sebagai pusat 3M. Saya selalu ulang-ulang ini kalau ceramah mengenai pendidikan anak. Pertama, madrasah. Jadi ada proses belajar yang terus-menerus ya.
Istri belajar sebagai istri, suami belajar sebagai suami, orang tua belajar sebagai orang tua, anak-anak belajar sebagai anak, bagaimana menjadi anak yang baik kepada orang tua. Ya. Ada proses yang terus menuju tradisi itu. Ya. Yang ketiga, masjid. Apa itu masjid? Tempat sujud. Apa itu tempat sujud? Tempat di mana kita taat kepada Allah. Kata sujud itu berarti taat, ketaatan. Jadi bukan sekedar meletakkan dahi di atas di atas tanah, bukan. Sujud itu bermakna taat. Maka rumah harus menjadi masjid, tempat di mana kita sujud. Salah satu di antaranya adalah taat dalam halal haram. Kalau dalam rumah tangga lagi, yang halal haram tidak terjaga, termasuk makanan, maaf ya, kalau makanan yang kita makan ini haram-haram, disitulah istri suami nggak ada lagi relasi, cinta nggak tumbuh, yang makan saja haram. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi terkadang ketika orang-orang kaya, pejabat yang makan uang yang tidak halal, itu justru lebih banyak permasalahan keluarga terjadi di kalangan mereka-mereka yang banyak duitnya. Kenapa? Karena duitnya terkadang mohon maaf nggak halal gitu. Tapi lihat petani-petani kita di kampung biasanya memetik, kalau mau masak sayur, memetik sayur sendiri dari kebun kan. Pergi ke empan cari ikannya sendiri. Nggak ada yang haram-haram di situ. Mereka padahal kehidupannya di kampung dulu, mohon maaf kalau saya kecil, kalau nggak ada beras padi itu kita makan beras dari jagung. Kalau nggak ada beras jagung pun kita makan dari sagu dulu waktu kecil saya. Kehidupan kampung begitu. Tapi lihat orang tua, mereka hidup gitu dengan tentram, dengan nyaman. Bukan tidak ada masalah. Tapi relatif lebih kurang perceraian ketika orang masih ada di kampung-kampung. Ketika sudah terbuka dengan kehidupan dunia yang begitu banyak, maka disitulah terjadi perceraian luar biasa. Di Amerika, yang paling banyak perceraian terjadi di mana? Di Hollywood. Hollywood. Orang ganteng, orang cantik, terkenal, kaya, paling banyak bercerai. Kenapa? Nggak ada ketaatan di situ. Tidak ada masjidnya. Maka jadikanlah rumah tangga kita masjid. Ya. Yang terakhir, jadikan rumah tangga kita sebagai musalla. Bukan sod, tapi sin. Musalla. Apa itu artinya musalla? Pusat entertainment. Pusat hiburan. Apa itu hiburan? Tempat kita terhibur. Maksudnya apa? Bukan dengan dangdut. Bukan dengan lagu rock. Bukan dengan lagu pop. Tapi hiburan maksudnya kita itu nyaman di dalam rumah tangga kita sendiri. Melihat anak-anaknya hati kita nyaman. Gitu. Suami lihat istri nyaman. Istri lihat suaminya nyaman. Bukan malah ketika melihat istrinya gerah. Gitu. Istri melihat suaminya gerah. Atau anak-anak lihat orang tuanya ketakutan. Gitu. Itu kan nggak ada rasa tentram dalam rumah tangga. Gitu. Ya. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir sekali adalah jangan lupa doa. Karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan contoh doa yang sering kita ulang-ulangi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu saya ingin tutup dengan ini. Rumah tangga yang berkah adalah memiliki cita-cita yang tinggi. Apa cita-cita yang tertinggi dalam rumah tangga kita? Insya Allah masuk dalam surga Allah bersama-sama. Itu cita-cita yang tertinggi. Tapi bayangkan Bapak dan Ibu, kita sudah sekolahkan anak kita ke sekolah yang paling hebat. Kita belikan rumah, belikan mobil karena kita cinta kepada anak kita. Begitu kita berjalan di surat, kita lewatin surat itu, masuk ke dalam surga, menengok ke belakang anak kita karena nggak sholat lagi, nggak baca Quran lagi, nggak taat lagi kepada Allah, jatuh ke dalam neraka. Apakah itu cinta yang kita harapkan? Bukan itu cinta yang kita harapkan. Cinta yang kita harapkan adalah bahwa bagaimana kita bisa nanti bergandengan tangan bersama-sama. Orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada doa malaikat khusus untuk itu. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil ladzi wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah orang-orang beriman itu ke dalam surga yang Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang saleh dari kalangan orang tua mereka, wa azwajihim, dan dari pasangan mereka, istri atau suami, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Inilah cita-cita tertinggi keluarga kita,
dari keluarga yang berkah. Di mana kita nanti pada akhirnya insya Allah kalau kita meninggal bersama-sama semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih, Masya Allah ya, luar biasa. Pagi hari ini kita mendapatkan insight yang luar biasa dari pembicara kita, yaitu yang sudah hadir di sini tentunya. Nah, ternyata banyak pertanyaan, namun sebelum ke pertanyaan, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mendapatkan giveaway persembahan dari jadiberkah.id dan juga Nusantara Foundation dengan cara bertanya di kolom Q&A. Nah, kemudian nanti akan kami sebutkan siapa yang beruntung. Mohon izin, yang tadi disampaikan luar biasa, oleh karena itu sudah banyak sekali pertanyaan. Kita akan bacakan pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ibu Lia Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apa yang mesti dipersiapkan untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang betul-betul diniatkan karena semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana tipsnya supaya setelah menikah kelak bisa tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa dengan tetap tenang dengan mudah menghadapi hiruk-pikuk kehidupan di dalam rumah tangga. Terima kasih atas sharing ilmu dan jawabannya. Silakan. Ya, jadi saya kira yang pertama adalah seperti yang saya sebutkan tadi, tata hati ya. Menata hati itu artinya selalu bertanya pada nurani kita. Saya ini menikah, pertanyaannya sederhana. Kira-kira tujuannya apa? Untuk apa? Karena jawaban kepada untuk apa ini akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan itu mulai terlihat ketika mencari pasangan misalnya. Saya menikah karena ingin istri yang cantik atau suami yang ganteng. Maka fokus kita akan kepada kecantikan dan ketampanan. Sehingga kita nggak peduli lagi. Nggak peduli akhlak, nggak peduli lagi agama. Gitu. Yang penting gagah, yang penting cantik. Itulah calon. Gitu. Bahkan terkadang terjatuh dalam menikah dengan beda agama gitu. Dan biasanya yang pasti di blame ya, yang dituduh sebagai kesalahan, yang salah itu cinta. Karena cinta. Kalau seperti yang saya sebutkan tadi, cinta itu adalah pemberian tapi ada jalannya. Jalannya adalah karena memang dicari. Sama dengan rezeki. Rezeki pemberian tapi dicari kan? Sehingga terkadang ada orang mengatakan, oh kenapa dia menikahi non-muslim? Karena cinta. Masa Islam nggak menghargai cinta? Jadi yang pertama adalah tata hati tadi itu. Ya, perbaiki niat. Perbaiki niat. Bahwa memang kita dalam upaya untuk menikah atau membangun rumah tangga itu adalah betul-betul mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau ridha Allah kita cari, semua akan ikut. Percayalah. Kalau kita nggak dapatkan di dunia ini, sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa pasti kita akan dapatkan pada waktu dan tempat yang Allah telah tentukan. Kalau nggak di dunia, pasti di akhirat kita akan dapatkan. Misalnya ada orang yang begini, saya menikah betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia kan nature-nya secara alami pasti ingin juga punya suaminya memang kaya, berhasil, ya punya pekerjaan yang baik gitu, gagah juga, sebenarnya istri juga begitu, ingin yang cantik, yang macam-macam lah gitu. Pastilah itu nature manusia, itu alami. Gitu. Tapi kalau kita sudah dahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini akan ikut. Kalau tidak di dunia ini tidak kita dapatkan, insya Allah kita dapatkan someday, somewhere. Pada waktu dan tempat yang Allah tentukan. Di mana itu di surga. Misalnya Bapak dan Ibu yang mohon maaf ya. Kita menikah. Sebagai manusia kan kita juga ingin punya pasangan yang ya anggap orang cantik, ini macam-macam lah gitu. Nilai manusia ya. Ternyata kita nggak dapatkan itu. Tapi kita sudah mendahulukan ridha Allah tadi. Yakinlah. Bahwa pasti suami atau istri yang mungkin secara manusiawi di sini dianggap kurang sempurna. Yakinlah. Ketika betul-betul dijaga ridha Allah itu, di surga nanti akan dijadikan seseorang yang paling lebih dari apa yang kita inginkan di dunia ini. Yakinlah dengan keimanan itu. Karena keimanan itu keyakinan. Ini tips ya. Jadi betul jaga hati kita. Tentu yang kedua,
Mari kita mulai belajar gitu. Sebab jangan kita menyangka bahwa ya sudah kan alami orang menikah. Iya betul, alami orang menikah itu. Tapi kan banyak hal yang harus kita pelajari. Bagaimana suami punya tanggung jawab bukan sekedar hak dari istrinya. Nah, ini permasalahan kita sebagai manusia. Terkadang yang kita kenal itu human rights, hak-hak asasi. Tapi tidak pernah kita peduli dengan tanggung jawab asasi gitu. Kita minta tanggung jawab orang, tapi kita sendiri nggak tahu bagaimana tanggung jawabnya. Maka belajar apa tanggung jawab sebagai suami, apa tanggung jawab kepada istri itu, masing-masing pasangan. Demikian seterusnya. Dan untuk menjaga semua ini ya tentu harus ada keistiqomahan gitu. Makanya selalulah kedepankan ya hati kita, ilmu, belajar terus-menerus dan dijaga takwa Allah sebagai benteng tadi. Saya kira itu untuk Ibu Lia ya. Baik, terima kasih Imam Syamsi Ali. Tentunya tadi juga kita ingat disebutkan ada 3M ya, ada madrasah, masjid, dan juga musala. Di situ juga ada fungsi-fungsi yang tadi telah disampaikan. Semoga jawaban tersebut untuk Ibu Lia Fauzia ya. Ibu Lia Fauzia bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju pertanyaan kedua, yaitu dari Yoyo Surjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana dengan arranged marriage? Yang ada yang awal mulanya menikah bukan karena saling mencinta, tapi karena takzim kepatuhan pada orang tua. Namun dalam perkembangannya bisa saling mencintai. Jadi menikah dulu lalu tumbuh cinta, bukan sebaliknya cinta dulu lalu menikah. Sukron sebelumnya. Ya. Jadi jangan difahami arranged marriage ini sebagai pemaksaan orang tua kepada anaknya untuk menikah ya. Jadi orang tua itu ada pada batas mengusulkan kepada anaknya tentang seorang calon yang dianggap baik oleh orang tuanya. Tapi yang menentukan itu tetap ada di tangan anak. Ya, di tangan calon tersebut. Termasuk wanita. Nah, ini kan ada kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah menangis gitu. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa menangis? Nah, wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami wanita punya hak untuk mengatakan tidak kepada ayah? Rasulullah bertanya, kenapa? Dia katakan, ayah saya menikahkan saya dengan sepupu. Lalu ditanya, kamu menerima itu? Katanya, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nikah Anda tidak sah. Berarti nikahnya nggak sah. Lalu kemudian wanita ini berjalan beberapa langkah dan kembali lagi. Dia katakan, ya Rasulullah, saya sebenarnya menerima. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita wanita punya hak untuk mengatakan tidak kepada ayah atau orang tua. Maka arranged marriage ya atau pernikahan yang di arrange, apa bahasa Indonesia itu arrange ya, yang diurus ya, yang direkayasa gitu oleh orang tua, ya itu bukan berarti pemaksaan. Tetap yang menentukan iya atau tidaknya itu anak. Ya. Nah, walaupun memang kita anak-anak ini harus juga paham bahwa orang tua itu berdasarkan pengalaman, kedewasaan, ya, kebijakan berpikir, maka memang harus menjadi pertimbangan juga. Dan mungkin pada saat itu karena belum kenal ya kepada siapa calon orang tua, memang belum ada rasa gitu. Ya. Tapi dengan sekali lagi mengedepankan nurani untuk mencari ridha Allah tadi, apalagi diniatkan untuk ihsan kepada orang tua, menjadikan orang tua senang, insya Allah di jalan itu Allah akan tumbuhkan rasa cinta tersebut. Karena sekali lagi, cinta itu adalah pemberian Allah. Wa ja'ala itu bukan kita yang buat, tapi Allah yang membuat cinta itu, menciptakan cinta itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah yang menjadikan rasa cinta dan rasa kasih di antara kalian. Maka mudah-mudahan kalau kita terima usulan orang tua itu, walaupun mungkin pada saat itu nggak ada rasa ya, belum ada rasa. Karena mungkin memang belum kenal gitu. Tapi karena niatnya mencari ridha Allah, ditambah lagi niatnya untuk menjadikan orang tua kita senang, ridha Allahi fi ridhal walidain, ridha Allah berada pada ridha orang tua, maka mudah-mudahan dalam prosesnya Allah menumbuh suburkan cinta pada kedua pasangan tersebut. Jadi saya kira itu mudah-mudahan insya Allah para anak-anak muda gitu ya, khususnya wanita, kalau ada usulan dari orang tua dan orang tua meyakinkan bahwa memang calon pasangannya ini insya Allah baik,
maka istikharah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah dan mantapkan hati. Hal-hal selanjutnya di antara kedua itu, mempelai itu akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Tentunya ini juga merupakan aplikasi yang nyata ya. Banyak juga yang sudah istilahnya kenal lama, tapi ternyata tidak jadi juga, atau bahkan baru dikenalkan, tapi memang ternyata ada kecocokan dengan ridha Allah, semuanya bisa terjadi. Baik, selanjutnya kita akan menuju pertanyaan berikutnya. Masih banyak pertanyaan dari sahabat jadiberkah.id. Selanjutnya dari Wahyudi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menjaga arah rumah tangga supaya tetap dalam koridor keislaman yang seimbang antara iman dan juga ilmu? Mengingat di kalangan sesama muslim saja masih ada yang mengesampingkan keilmuan modern. Misalnya seperti menolak vaksin, menganggap sains ataupun ilmu pengetahuan tidak penting, jadi sekolah tidak terlalu penting, yang penting rajin ibadah seperti itu. Jazakallah khair. Agama ini kan agama yang paling rasional, paling imbang, dan tentunya praktis ya, dipraktekkan, realis dalam kehidupan. Ya. Jadi apa yang sudah disepakatin secara ilmiah oleh mayoritas, ya, maka insya Allah mudah-mudahan itulah yang terbaik. Ya. Jangan sampai kemudian kita menciptakan teori-teori konspirasi yang tidak juga kita bisa pertanggungjawabkan. Ya. Saya biasa mengatakan begini, COVID ini adalah realita. Realitanya itu karena memang banyak saudara-saudara kita yang kita kenal meninggal gara-gara COVID. Berarti realitanya ada. Walaupun sebuah realita yang kita tidak pahami apa ini bentuknya. Artinya siapa yang dari mana, apakah virus betul, apakah kuman atau apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan oleh karenanya begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini dan tidak bisa uncover, tidak bisa terbuka begitu. Makanya dunia ini tidak semuanya bisa terbuka. Mohon maaf, yang korupsi itu kan ditangkap KPK berapa gitu. Nah, gitu. Jadi banyak sekali masalah-masalah kehidupan kita ini yang belum terungkap. Saya kasih contoh satu di Amerika ketika terjadi 9/11. Itu realita terjadi. Ya. Tapi sampai detik ini pun kan tidak ada hitam di atas putih siapa pelakunya. Yang dijadikan sebagai sebuah seolah-olah realita adalah Islam pelaku. Namanya Muhammad, namanya ini, namanya itu. Buktinya mana? Nggak ada kan sampai sini. Tapi karena kemampuan membangun image dan persepsi, maka seolah-olah itu sudah menjadi sebuah realita. Sampai saat ini pun nggak ada yang bisa menghadirkan bukti yang nyata sebab siapa pelaku sungguhnya kan. Nah, kapan akan terbuka? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membuka. Kalau tidak dunia, tidak akhirat nanti. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Lalu bagaimana kemudian kita menjaga ya? Menjaga aja banyak seperti yang saya sebutkan tadi itu, tapi salah satu di antaranya seperti tadi, jadikanlah rumah tangga kita sebagai pusat M tadi. Pertama adalah madrasah, ada proses pembelajaran yang terus-menerus terjadi di situ. Belajar menjadi suami yang baik, belajar menjadi istri yang baik, belajar menjadi orang tua yang baik. Itu semua masuk dalam istilah jadikan rumah tangga kita madrasah. Yang kedua, jadikan rumah tangga kita masjid. Waalaikumsalam. Kita saling taat di situ. Yang kita makan yang halal, yang kita baca yang baik, yang kita lihat yang baik, itu langsung rumah tangga kita. Makanya masjid itu bukan sekedar meletakkan dahi di atas tanah, bukan. Tapi masjid itu artinya kesiapan kita untuk mentaati Allah. Makanan kita, minuman kita, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita tonton, itu semua yang halal. Dan juga menciptakan suasana peribadatan di rumah gitu. Peribadatan apa? Ada suasana di mana kita taat kepada Allah. Jangan rumah tangga kita itu rumah tangga yang hilang sama sekali keingatan kita kepada Allah. Itu cara menjaga gitu. Nah, tentu yang terakhir tadi juga adalah bagaimana suasana rumah tangga kita itu suasana yang mendatangkan kenyamanan gitu. Nah, yang terpenting di antara itu adalah bagaimana suami dan istri misalnya bisa menjaga suasana batinnya gitu. Kalau suami datang karena mungkin banyak permasalahan di kantor, bagaimana seorang suami bisa meringankan beban suaminya?
Demikian juga sebaliknya, ketika suami datang, istrinya misalnya belum menyiapkan apa-apa yang seharusnya disiapkan, ya suami bisa memahami di situ. Maka kata toleransi itu ya bukan hanya antara agama, antara suami istri penting juga toleransi itu. Karena terkadang masing-masing menuntut hak gitu, tapi tidak tahu kewajiban. Maka ini sangat penting. Tentu panjang sekali lagi ya. Jadi saya kira saya sudah sebutkan secara singkat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Tentunya kita juga ingat ya bahwa dulu kita pernah mencapai masa kegemilangan Islam, Islamic Golden Age, di mana ilmu juga di situ dikedepankan, di mana umat Islam menjadi pemimpin peradaban. Ketika itu semuanya dilakukan dengan seimbang antara iman dan juga ilmu. Semoga kita juga bisa meresapi ataupun juga mengingat kembali kejayaan Islam yang pernah terjadi sebelumnya. Baik, kami juga mengingatkan untuk sahabat Jadi Berkah.id, jangan lupa untuk update info-info menarik dari Jadi Berkah lewat follow Instagram @jadi.berkah.id, dan juga jangan lupa untuk yang ingin memutar kembali tayangan ini bisa subscribe YouTube channel Jadi Berkah Indonesia di link yang sudah ada di kolom chat. Kemudian juga bisa join di grup Telegram, di situ juga bisa langsung klik saja, sehingga sahabat Jadi Berkah mendapatkan update-update tentang kegiatan ini. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat dari Nur Hasanah Pramono. Menarik pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Jakarta, izin bertanya, Imam Syamsi Ali, untuk mendapatkan keluarga yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW saat ini bagaimana ya? Sebab kami para wanita harus juga bisa memainkan peran sebagai wanita pekerja yang otomatis harus menjaga loyalitas terhadap pekerjaan. Dan satu sisi keluarga serta bagaimana saat ini pola asuh yang baik bagi anak-anak di era digital. Afwan, jazakallah khairan katsira. Tafadhol. Ya, jadi yang pertama, dalam agama Islam memang tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja. Itu suatu hal yang pasti ya. Kalau kita melihat istri-istri Rasulullah SAW, Khadijah misalnya, itu beliau berhenti atau terakhir menjadi pebisnis woman itu bukan karena disuruh ya. Karena kesibukan beliau membantu Rasulullah SAW. Sampai beliau meninggal dunia, bisnis beliau juga masih jalan. Jadi Khadijah adalah bisnis woman yang sangat berhasil ketika sukses ketika itu. Rasulullah SAW sendiri menjadi employee, menjadi pegawainya Khadijah sebelum menikah. Demikian juga Aisyah, kita bisa mengistilahkan bahwa Aisyah itu profesor. Jadi ilmuwan, ilmawati gitu. Cendekiawati di kalangan para sahabat. Maka tidak ada satu ayat ataupun hadis pun yang melarang wanita kerja itu selama memang pertama ya tidak mengorbankan tanggung jawab natural. Tanggung jawab natural itu apa? Istri, ibu. Ya. Jadi maksudnya gimana? Jangan karena atas nama profesional karir profesional, lalu kemudian ya udah menikah nanti begitu umur 30 tahun bahkan sudah lebih, ya udah nanti masih sibuk lagi karirnya gitu. Akhirnya nggak nikah. Ini jadi masalah. Padahal punya tanggung jawab natural gitu menjadi seorang istri. Karena itu tabiat manusia, wanita menjadi istri. Atau menjadi seorang ibu juga demikian. Ada yang sudah menikah nggak mau punya anak gitu. Karena karirnya itu merasa terganggu dengan karir. Maka minimal diundur-undur itu punya anak. Akhirnya terkadang mohon maaf kan semakin umur bertambah, semakin kesuburan berkurang gitu. Maka ada yang nyesal. Susah punya anak gitu. Di Amerika ini apa yang terjadi? Solusinya ya udah adopsi anak gitu. Kalau adopsi anak, ada yang mengadopsi anjing gitu. Jadi anjing saja gitu jadi anak gitu. Sehingga terkadang perhatiannya kepada anjing lebih besar daripada kepada anak gitu. Jadi sekali lagi itu jawabannya bahwa karir dan tanggung jawab kewanitaan itu bisa sebenarnya. Ini masalah keseimbangan, masalah proporsionalitas, nggak ada masalah ya. Dan saya kira disitulah keindahan Islam. Anak-anak juga demikian, saya kira ini memerlukan seminar yang sangat penting ya. Tapi sekali lagi, saya kira yang terpenting yang pertama adalah bangun wawasan tanggung jawab ya. Bahwa anak itu nikmat dari Allah, keberkahan dari Allah. Tapi pada saat yang sama itu amanah besar.
Dan salah satunya justru dikaitkan dengan pengkhianatan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan khianati amanat yang Allah berikan kepada kalian sedangkan kalian tahu. Apa itu amanah? Innama amwalukum wa auladukum. Sesungguhnya anak-anak kamu dan harta-harta kamu adalah fitnah, ujian. Maka anak itu adalah ujian dari Allah, amanah dari Allah. Kalau kita tidak didik dengan baik, kita tidak tangani dengan penuh tanggung jawab, maka itu pengkhianatan kepada Allah. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita bangun. Makanya menjaga keluarga dari api neraka itu sama dengan menjaga diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dari api neraka, ya. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ku anfusakum, ya, dan keluarga kalian. Kenapa dihubungkan diri dan keluarga? Menjaga keluarga sama dengan menjaga diri. Tidak menjaga keluarga sama dengan tidak menjaga diri dari api neraka. Disinilah tanggung jawab kita sangat besar sekali. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga untuk penanya yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya kita menuju kolom Q&A lagi. Pertanyaan dari Herman Joni. Memilih sekolah untuk anak usia sekolah dasar, manakah yang lebih utama untuk diperhatikan sebelum memutuskan? Latar belakang guru yang mengajar atau teman-teman yang akan menjadi teman sekelas anak nantinya? Terima kasih. Ya, saya kira tidak ada ketentuan yang pasti di sini kan. Intinya adalah bagaimana kita harus bisa berhati-hati dengan sekolah di mana anak-anak tersebut kita sekolahkan. Sekolah ini tentu banyak hal yang terkait, bukan sekedar guru, tapi juga mata pelajaran. Kalau di Amerika misalnya, kita berhati-hati dengan mata pelajaran karena terkadang ilmu sosial misalnya berbicara tentang mohon maaf ya, kehidupan LGBT. Dan anak-anak kita diracunin dengan pandangan-pandangan bahwa LGBT itu merupakan hak asasi, kebebasan berekspresi, kebebasan memilih. Sehingga anak-anak kita ketika mulai diberikan pemahaman tentang gay, LGBT, maka mereka mengatakan, oh itu kan hak orang, itu kan kebebasan, itu kan hak pilih kan. Jadi seolah-olah kalau kita tidak setuju, maka kita tidak setuju kepada hak asasi manusia. Kita anti asham gitu. Nah ini kan menjadi masalah. Maka ini penting sekali untuk kita antisipasi. Nah guru-guru terkadang memang menentukan ya. Tapi kita nggak tahu siapa yang akan mengajar kita sekolah tersebut. Kalau pergaulan ya memang banyak ditentukan oleh lingkungan sekolah. Ya, dan kita tidak tahu siapa teman-teman anak-anak kita. Tapi sudah pasti kalau dikirim ke sekolah umum ya kita udah tahu anak-anak siapa-siapa di sana. Tapi saya ingin mengatakan begini, kemanapun anak kita kirim sekolah, sebenarnya sekolah terutama kalau ingin kita berbicara tentang agama dan akhlak, ya, itu ada pada rumah tangga. Karena anak-anak kita kirim pun ke madrasah, anggaplah sekolah Islam, kalau di rumah tangga kita sendiri itu nggak peduli sama sekali kepada agama ini, maka anak-anak kita yang sekolah di sekolah Islam itu seolah-olah menjadikan pelajaran Islam itu hanya sekedar untuk tujuan apa? Tujuan untuk sertifikat, untuk mendapatkan ijazah. Nah, kapan anak-anak itu bisa tumbuh kesadaran beragamanya? Itu di rumah. Makanya saya katakan rumah itu madrasah gitu. Biasa dikatakan madrasah pertama itu ummun, ibu itu madrasah pertama. Jadi rumah tangga memang itu menjadi fondasi semuanya. Ya. Jadi kemanapun anak kita kirim ke sekolah manapun, tetap rumah tangga harus dijadikan kita sebagai pusat pembelajaran agama dan akhlak bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Tentunya ini juga merupakan pertimbangan ya untuk orang tua, apalagi zaman sekarang sekolah ada dua, ada hybrid, ada pertemuan tatap muka dan juga pendidikan jarak jauh ataupun daring seperti itu. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya dan jangan lupa juga untuk sambil berdonasi di belakang saya masih ada QR code-nya. Silakan untuk melakukan donasi sambil mendengarkan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Imam Samsi Ali. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari
Risa Fira Sofura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Ustadz juga untuk kita semuanya. Sekarang yang sedang dilema mendidik anak tentang perayaan ulang tahun. Suami saya sudah tidak boleh merayakan bahkan mengucapkan pun dengan alasan menanamkan prinsip agama tentang tiup lilin. Saya tidak apa-apa, tapi dilemanya dalam mendidik anak, semua di lingkungan sudah biasa perayaan dan memberikan cake. Anak saya mulanya protes, tapi makin ke sini kami berhasil membuat dia biasa-biasa saja. Hanya ketika menyampaikan ke yang lain, anak saya bilang tidak boleh seperti itu. Semua keluarga besar yang dekat merasa kita terlalu fanatik dengan hal tersebut. Padahal kami bersosialisasi dengan baik, bahkan dengan tetangga sekalipun. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Ya, memang mengambil sikap itu terkadang oleh orang lain dianggap fanatik, ekstrim, radikal. Fanatik, ekstrim, dan radikal selama tidak melanggar hak orang lain itu tidak ada masalah. Saya ekstrim dengan agama saya. Artinya apa? Saya sholat banyak, saya puasa banyak, saya berzakat banyak, gitu. Ya, bersedekah maksudnya. Ya mungkin menurut orang lain ekstrim, nggak ada masalah. Dan itu tidak mengganggu hak orang lain. Tapi kalau ekstrim saya sudah mulai nyakitin orang, itu yang salah. Kalau ekstrim saya mulai nyalahin orang, rendahkan orang, menghina orang, ya itu yang salah. Ya. Maka mengambil sikap sendiri dalam hal ini nggak ada masalah, lanjutkan saja. Ya. Karena saya kira memang kita orang Islam ini ya terkadang harus punya identitas sendiri. Ya. Bukan berarti itu menyempitkan pergaulan, bukan. Tapi itu adalah cara kita untuk menjaga identitas. Yang terkadang identitas itu akan banyak menentukan bagaimana suasana keimanan yang kita miliki. Misalnya masalah ulang tahun ini ya. Saya tidak mengatakan dalam hal ini haram. Ya. Karena saya kira kalau saya mengharamkan, saya tidak menemukan juga alasannya untuk mengharamkan, ya karena belum ada hal-hal yang secara langsung bertentangan dengan akidah di situ. Tapi kalau kita jujur itu adalah tradisi orang lain yang dilakukan untuk sebuah tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa? Mungkin bergembira atas lahirnya anak, memperingati gitu ya. Nah, kenapa misalnya kita tidak bergembira dengan cara kita? Misalnya apa? Anak kita masuk dalam 1 tahun, 2 tahun, kita kumpul dengan teman-teman, kita buat makanan, ya sambil baca doa, ngaji bersama, misalnya kan, kita punya cara sendiri. Tidak harus misalnya kita beli kue, dipasang lilinnya situ, lalu kita tiup gitu. Karena itu betul-betul sudah namanya mengikut kepada tradisi orang. Ya, itu namanya inovasi kepada orang lain. Itu namanya ikut-ikutan. Dan itu pertanda bahwa kita nggak punya cara sendiri, nggak punya. Nah ini jadi saya kira bolehlah kita melakukan itu, tapi dilakukan secara Islam. Karena sebenarnya tujuan daripada ulang tahun itu kan bersyukur. Bersyukur itu bahwa kita sudah hidup diberikan oleh Allah 1 tahun umur, ya 2 tahun umur, 3 tahun umur, 30 tahun, 40 tahun, kita syukurin itu. Nah dalam bentuk apa? Tentu ada cara Islamnya. Cara Islamnya apa? Mungkin bisa berdoa bersama-sama, ya mungkin bisa makan bersama-sama, ya, intinya adalah bergembira. Gitu. Ya, syukur itu harus bergembira. Gitu. Ya. Tapi tidak perlu ikut dengan cara orang. Misalnya tiup-tiup lilin apa segala macam kan begitu ya. Jadi saya kira ya udah kalau punya prinsip, punya cara sendiri dipertahankan saja. Ya. Mungkin ada orang lain yang merasa bahwa itu agak ekstrim, udah ekstrim selama tidak mengganggu hak orang lain. Kan dengan melakukan itu kan tidak ada hak orang lain yang kita ambil. Begitu saya kira, Allah alam. Baik, terima kasih. Kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Irsta Marina. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bahwa jodoh adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Ada suatu hikmah yang saya pahami bahwa mencintai tertinggi adalah memahami dan mengerti siapa pasangan kita, tetapi banyak pasangan yang hanya ingin dipahami tanpa mengerti maunya pasangannya. Proses belajar yang terjadi secara terus-menerus adalah dalam pernikahan. Bagaimana cara membangun benteng khususnya dalam membina suatu rumah tangga agar sakinah, mawaddah, warohmah.
agar tidak takut memulai dan membina rumah tangga karena pernah trauma dengan masa lalu pernikahan akibat suatu perceraian. Kemudian mengapa banyak stigma mengatakan bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah disebut pelakor? Karena menurut saya Allah menurunkan surat An-Nisa karena ada tujuan tertentu. Bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah jika ternyata jodohnya kelak bukan single, tapi seseorang yang telah beristri? Nah, silakan. Ya, pertama mengenai saling mengenal ini ya, saling memahami. Jadi Al-Quran itu mengatakan lita'arafu, untuk kamu saling mengenal. Kalau kata saling mengenal itu artinya mutualitas di situ. Jadi bukan mengenal dan dikenal, tapi saling mengenal. Maka suami berusaha memahami istrinya, istri berusaha memahami suami. Jadi bukan hanya satu yang berusaha dipahami, sementara tidak ingin memahami. Ini dalam konteks global ya, dalam konteks hubungan internasional, saya sering sampaikan kepada Amerika. Amerika itu jangan selalu mau difahamin, tapi Amerika harus belajar memahami negara lain gitu. Karena terkadang Amerika karena merasa hebat, merasa kuat, ingin negara-negara lain paham tentang Amerika, tapi Amerika nggak mau paham tentang negara lain. Sama dalam suami istri juga begitu. Terkadang suami karena merasa ya kita the man, kita adalah laki-laki, ya udah istri berusaha memahami suaminya, tapi dia nggak mau memahami istrinya kan. Nah itu juga tidak benar ya. Ya bagaimana Rasulullah berusaha memahami istri-istrinya ketika itu ya. Ya, dan demikian juga istri Rasulullah berusaha memahami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentang jodoh yang betul ya, jodoh itu Allah yang menentukan. Ya, tapi dalam prosesnya ketentuan Allah itu kan jalannya ada. Sama ketika kita mengatakan Allah itu menentukan rezeki, tapi jangan kita mengatakan saya mau salat duha terus saja, salat duha dari jam 9 sampai jam 1. Nanti kan rezeki saya datang juga. Bukan begitu. Bahkan Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada seorang sahabat yang berdoa di masjid, kalau kamu tidak tinggalkan masjid ini, saya penggal leher kamu. Pergilah cari rezeki Allah di sana di masjid. Bukan meminta rezeki di masjid gitu. Pergi ke pasar maksudnya. Pergi ke pasar cari rezekinya Allah. Sama juga jodoh gitu. Orang mencari jodoh tentu harus ada upaya-upaya untuk mencari di situ. Alhamdulillah sekarang kan ada misalnya online, biro jodoh bisa, atau mungkin lewat seseorang yang kita percayai minta dicariin gitu. Itu boleh saja. Nah, masalah poligami ini memang masalah yang secara klasik biasa diperdebatkan. Saya kira semua orang Islam meyakini bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Cuma dalam memahami ayat Al-Quran itu juga kita jangan serempangan. Ya. Jangan serempangan. Jadi ayat Al-Quran itu mengatakan, ya, nikahilah 1, 2, 3, 4. Kalau tidak bisa adil maka 1. Ya. Nah ada yang mengatakan kalau begitu yang awalnya kan 2, 3, 4. Berarti yang harus kita menikah itu 2, 3, 4. Kalau setelah kita tidak merasa mampu, baru 1. Kan tidak begitu. Ajaran Islam tidak begitu. Jangan coba-coba. Kita coba menikah 2 orang. Dicoba-coba. Lalu kalau nggak adil, baru kita 1 saja. Kan nggak begitu maksudnya. Jadi menikah 1. Ya. Kalau ada memang tuntutan sosial untuk solusi sosial, bukan menjadi beban masyarakat, bukan menjadi beban sosial, tapi menjadi solusi, maka menikahlah lebih dari 1. Apa solusi itu? Misalnya ambil contoh 1 Afghanistan misalnya. Afghanistan dari dulu sampai sekarang pun selalu ada kekerasan-kekerasan, peperangan gitu. Maka kalau peperangan terjadi sudah pasti yang banyak mati laki-laki. Bisa kita membayangkan bagaimana banyaknya janda-janda misalnya kan. Bukan hanya janda-janda, tapi anak-anak yatim gitu. Nah, apakah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah? Bisa, tapi itu kan ekonominya saja. Bisa dikasih duit, bisa makan. Tapi kan wanita-wanita itu kan bukan sekedar perlu makanan kan. Semua manusia punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka disitulah kemudian Islam menghadirkan solusi. Maka poligami itu adalah solusi sosial. Tapi terkadang masalahnya poligami ini dipraktekkan justru sebaliknya membawa beban sosial. Kenapa? Karena mohon maaf, poligami dipraktekkan secara niat yang salah gitu. Ya. Jadi niatnya salah pasti akan tujuannya salah. Nah ini yang kemudian bukan menjadi solusi sosial, tapi menjadi beban permasalahan sosial. Bukan solusi, tapi permasalahan sosial. Dan oleh karenanya saya kira kita tidak mengingkari dan kita meyakini ayat Al-Quran bahwa itu kebenaran. Tapi bagaimana kita menempatkan pada proporsi
dan pada tempat yang proporsional. Ini saya kira harus pahami demikian, bahwa poligami ya benar, tapi itu adalah dibenarkan ketika ada permasalahan sosial dan solusinya adalah dengan berpoligami. Allahu a'lam bishawab. Baik, tentunya ini harus disikapi dengan bijak ya, karena banyak juga yang memahami hanya sebagian, sehingga hanya parsial saja pengertiannya. Semoga kita semua yang berada di sini dapat memahami dengan secara kafah. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Bapak Syarif Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila orang tua sudah berusaha mendidik anak, tapi tetap saja anak membandel, tidak mau sholat dan juga tidak mau mengaji, apakah yang harus dilakukan? Nah, mungkin boleh silakan. Ya, yang pertama tentu memang yang dinilai oleh Allah kan usaha. Ya, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi lakukan saja, ya, beraksi, lakukan aksinya. Didik, berusaha, ajar, arahkan terus menerus. Hasilnya ya serahkan kepada Allah. Disitulah kita biasa mengatakan bahwa Nuh saja gagal kok, ya, mengislamkan anaknya. Ibrahim gagal mengislamkan ayahnya. Muhammad SAW gagal mengislamkan pamannya. Nabi Lut gagal membenarkan istrinya. Ya, itu para nabi gitu. Tapi mereka itu sudah berusaha ya. Nabi Muhammad itu ketika Abu Talib akan meninggal dunia, itu sampai beliau ya memeluk kakinya, kaki pamannya. Dan ingin sekali pamannya itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pamannya udah hampir gitu, sudah selalu ingin, tapi setiap kali ingin mengatakan itu, saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya itu mengatakan, apakah kamu mengkhianati kita gitu? Mengkhianati keluarga kita gitu. Akhirnya dia gagal dan meninggal dalam keadaan kafir. Jadi Nabi Muhammad berusaha sampai the last breath, sampai penghabisan nafas gitu. Demikian juga orang tua, kita berusaha terus-menerus, lakukan segala yang memungkinkan. Tentu mencari metode-metode yang sesuai ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Maka kalau kita gagal di jalan yang satu, coba cari jalan yang lain. Kalau ke istilah Yakub ya, ketika menyuruh anaknya pergi ke Mesir, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anakku, masuklah kalian ke Mesir dari pintu-pintu yang bermacam-macam, berbeda-beda. Demikian juga dalam mendidik anak kita ini dari pintu yang berbeda-beda. Jadi bukan sekedar kita suruh baca Quran mungkin. Mungkin kalau kita sendiri suruh baca Quran, dia nggak mau. Nah, mungkin kita diajak dia pergi ke masjid, dia belajar Quran di sana, atau ustadznya kita datangkan. Gitu. Jadi dicari cara. Nah, tapi kalau semua ini sudah dilakukan, masih juga misalnya, ya sudah tinggal doa saja. Berdoa sambil tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Karena sekali lagi, yang kita lakukan adalah tanggung jawab, bukan hasil. Kita tidak menentukan hasil. Yang penting kita sudah melakukan dengan segala daya, segala upaya, segala cara yang memungkinkan. Tapi pada akhirnya hasilnya demikian, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Sama dengan Nabi Isa ya. Ada di ujung surah Al-Ma'idah itu, nanti di hari akhirat, ini sudah di hari akhirat, sudah di kiamat, sudah di akhirat sana. Nabi Isa mengatakan, ya Allah, innahum ibaduk. Mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Kalau engkau azab, maka mereka adalah hambamu. Kalau engkau ampuni, maka sesungguhnya engkau Ghafurur Rahim. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama dengan kita juga, anak-anak kita juga demikian. Ya Allah, kami sudah melakukan yang terbaik, maka semua ada di tangan engkau ya. Kita doakan terus-menerus anak-anak kita. Dan jangan kita pernah memandang enteng doa, Bapak dan Ibu sekalian. Doa sangat dahsyat. Betapa banyak ulama-ulama yang kita kenal dalam sejarah. Ulama-ulama itu dulu waktu masih muda, masih kecil, nakal. Tapi karena doa seorang ibu misalnya, tiba-tiba menjadi ulama yang sangat terkenal. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi banyak sekali coba dibaca dalam sejarah keulamaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsir, luar biasa. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa juga. Tentunya sahabat jadi berkah.id, kita akan mengumumkan
pemenang giveaway nanti akan mendapatkan giveaway persembahan dari jadiberkah.id dan juga Nusantara Foundation berupa buku juga yang merupakan biografi yang juga ditulis oleh Imam Syamsi Ali. Dan tentunya kita akan segera memasuki akhir dari acara kita, namun kami mengingatkan lagi bahwasanya silakan untuk melakukan berdonasi jadi lebih mudah dengan jadiberkah.id dengan scan QR code di belakang saya, silakan. Ataupun juga bisa melakukan untuk transfer secara langsung di nomor rekening yang tertera di sini juga. Di nomor rekening ini Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan donasinya. Dan tentunya kami mengajak sahabat untuk berkontribusi memberikan donasi terbaiknya untuk membantu terwujudnya pesantren Nur Inka Nusantara Madani di Connecticut, USA. Oleh karena itu silakan sambil kita menunggu Bapak dan Ibu, nanti kami setelah ini akan melakukan pengumuman ya untuk siapakah yang mendapatkan giveaway persembahan dari jadiberkah.id dan juga Nusantara Foundation. Dan kami sebutkan untuk nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 887 0-nya 4 kali 45, saya ulangi lagi di 887 0-nya 4 kali 45 untuk memberikan donasinya dan semoga Allah memberikan kelapangan rezeki dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya saya akan mengumumkan siapakah yang beruntung dalam kesempatan kali ini, yaitu kami ucapkan selamat kepada Wahyudi, kemudian Herman Joni, dan juga Irsta Marina. Sekali lagi, silakan untuk menghubungi call center di 085-707-351-008. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang giveaway, yaitu yang pertama adalah Wahyudi, kemudian Herman Joni, dan juga Irsta Marina. Silakan untuk menghubungi panitia di 0857 073 51008. Sekali lagi 0857 073 51008. Baik, sebelum kita tutup acara kita, mungkin kami mohon berkenan Imam Syamsi Ali untuk memberikan kesimpulan dan juga closing remarks sekaligus memimpin doa penutup. Kami persilahkan. Ya, saya kira tidak ada kesimpulan ya. Kesimpulannya itu semua yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentunya dalam upaya kita membangun rumah tangga yang berkah, yang samara, yang sakinah mawaddah warahmah ini, itu adalah proses yang berkelanjutan. Tapi satu hal yang mungkin saya ingin tutup dengannya adalah bagaimana kita dalam hidup ini selalu membangun akhirah oriented life. Jadi kehidupan yang berorientasi ukhrawi. Jadi kehidupan yang tujuannya itu untuk akhirat. Nah, semua yang terjadi itu adalah bagian dari jalan menuju akhirat. Jadi kaya kita, keterkenal popularitas kita, kekuatan kita, semuanya adalah jalan saja. Tujuan terakhirnya adalah akhirat. Jadi ini yang perlu kita selalu hadirkan di dalam kehidupan kita. Maka perjuangan kita semuanya adalah peluang untuk hasanah dunia dan akhirat itu. Tapi tujuannya akhirat. Nah, hasanah dunia kita ini dipakai untuk jalan menuju hasanah fil akhirah. Dan tentu yang terpenting waqina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, menjaga kita semua, generasi masa depan kita, menjadi manusia-manusia yang insan muttaqin, mukminin, dan tentunya bermanfaat kepada umat dan semua manusia. Mari kita berdoa, Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi hayatina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang luar biasa
yang kita sudah diberikan ilmu yang juga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa sahabat Jadi Berkah, ikuti terus edisi obrolan berkah kita selanjutnya dengan mengikuti grup yang tadi sudah tertera di kolom chat untuk bergabung di grup Telegram. Juga untuk menyaksikan kembali acara ini, silakan untuk subscribe link YouTube ya dari jadiberkah.id dan juga follow Instagramnya. Dan juga jangan lupa selalu berdonasi melalui BSI Mobile dengan cara scan QR code-nya atau mungkin transfer di nomor 88700045. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu dan sahabat Jadi Berkah. Marilah kita bersama-sama tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Insya Allah berdonasi jadi lebih mudah bersama jadiberkah.id. Baik, saya Dwi Jonar Lukmansyah mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ingin bersedekah tapi bingung harus kemana? Ingin menyalurkan sedekah tapi tidak hanya ke satu lembaga siswaf? Atau jam kantor yang tidak bisa ditinggal membuat kamu tidak punya waktu untuk datang langsung ke lembaga penyalur sedekah? Eits, tenang, ada jadiberkah.id yang bisa kamu buka di mana dan kapan saja. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id adalah platform crowdfunding zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang melibatkan lembaga-lembaga siswaf dengan kredibilitas tinggi dan terpercaya. Platform ini dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI dan di-launching pada tahun 2019 untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat, infak, sedekah, dan berwakaf. Alhamdulillah, sahabat berkah tidak bingung lagi ya untuk bersedekah. Ayo tunaikan sedekahmu di jadiberkah.id, platform siswaf yang lengkap, mudah, dan terpercaya.